Jam berapa sih? Jam 12 ya? Terus susah ya kalau misalnya nongkrong tuh nggak pernah kerasa gitu kalau jam udah berputar ya. Atau udah jam 12. Kalau udah jam 12 Tiba-tiba udah tahun depan. nggak ada. Oh, enggak. Kecuali kita nongkrong di tanggal 31 Desember nanti. Ya, Iya. kita bisa ngomong, wih udah tahun 2021 nih. Iya nih. Nongkrong setahun, basi banget. Masih banget. Kayak, buka kamar Atau mandi. kayak ini, Cok. Iya, kamar mandi Buka tuh. kamar mandi keluar kode tahun depan. jokes dari gue SD anjing. Iya, anjir. Denger kayak gitu kan. Sumpah gue bukan setahun anjir. Gitu. Gue setahun, kuncing setahun. Iya, anjir. Udah basi banget jokesnya. Ya basi banget aja jokesnya. Gimana tadi itu? Apa? Relationship lu untuk kedepannya? Ya sisi gua. Iya. Bakal nyari lagi apa gimana? Yang Nyari atau pasti- menunggu nih? Atau menunggu? Masa menunggu sih? Masa menunggu? Harus nyari ya. Ya masih menunggu sih. Gimana maksudnya? Gimana? Menunggu ya, maksudnya menunggu ada yang pas loh. Oh, kira menunggu jodoh. Enggak Kayak lu dulu di ya. rumah doang aja Jodoh nyari. ditunggu. Oh, tapi gitu loh. Justru gini. Ini apa kata temen SMA gue ya? Iya. Justru gini, ketika lu ngomongin jodoh, ketika lu nyari gitu ya, lu cari, lu paksa lu cari, itu nggak akan ketemu. Yang cocok. Bahkan Kalau bahas bola yang cocok, ketemu aja kagak gitu loh. Jadi ya lu usaha, lu nyari, tapi ibaratnya nih slow Emang gitu loh. kalau emang belum waktunya juga. Entah lu akan dipertemukan di entah di mana gitu. Gitu. Kan pas di awal-awal nongkrong kan dia bilang kan kalau apa tahun ini adalah tahun yang sebenarnya harus jadi relationship dia yang goalsnya kan. Iya. Ternyata gagal. Iya. Gagal total Terus ya. berdoa untuk tahun depan menjadi lebih baik kan. Ya, atau terrealisasikan lah. Atau Iya. terrealisasikan terrealisasikan. Gue sih ya kalau misalkan soal relationship gitu ya, gue tuh lebih kayak nggak mau terlalu terlalu nge-push juga. Gue Over juga kan, terlalu ya. over, gue nggak mau. Dan gue sebenarnya punya ketakutan sih. Apa tuh? Gue paling takut, nggak tahu ya, gue emang orangnya begini dari SMA. Gue tuh paling takut nyakitin orang lain. Walaupun pasti gue pernah nyakitin orang lain, Iya. cuma maksudnya gue setakut itu apalagi ketika gue mengetahui, wah gue merasa bersalah banget gitu loh. Lebih takut nyakitin orang lain apa disakitin orang lain? Takut Lebih takut juga. nyakitin. Disakitin tuh takut juga, cuman jauh tuh. Nggak, tapi kalau disakitin tuh kayak kan itu unexpected way gitu, kayak Iya. tiba-tiba aja. Kan kalau nyakitin ya emang unexpected juga, cuma kan kalau nyakitin nih kayak kan ngelakuin. Kadang gitu. kita tanpa sadar juga kan nyakitin. Tanpa sadar Kita juga. ternyata nyakitin. Gue kan sih, di gue sih luar- di luar ini lebih kita kan. lebih takut nyakitin sih kalau gue. Karena benar sih, gue juga lebih setuju, lebih takut nyakitin perasaan orang lain karena menurut gue ya, kalau kita nyakitin perasaan orang lain, kita nggak tahu orang itu ngelakuin apa di Iya. saat kita nyakitin dia. Kan Iya. kebanyakan ada orang yang melakuin Cutting itu banyak. apa sih namanya? Cutting. kalau- Cutting. Ya? Cutting itu. Bahasa kerennya ada nggak sih? Gue taunya cutting doang. Oh, ada gitu. Cutting ini nih. Terus apa share ke Instagram atau apa Iya, segala iya. macam. Atau kayak misalnya yang tadinya nggak minum alkohol atau tadinya nggak ngobat Jadi kena tiba-tiba jadi alkohol. kena foto ngobat yang harusnya tidak dihindarin gitu. Harusnya dihindari kok tidak dihindarin. Ya sih, karena emang jatuhnya itu pelarian sih. Nah, takutnya kan pelayanannya beda. Pelarian bisa positif bisa negatif. Bisa negatif. Cuman nyatanya di zaman sekarang banyak yang negatif. Nah. Karena jalan tercepat ya negatif. Iya. Dan jalurnya terdukung banget negatif. Iya. Udah Iya. terdukung banget. Kan kalau misalnya gue disakitin nih. Misalnya gue disakitin, ya gue tahu gue harus apa. Misalnya gue nonton drama Korea, Iya. atau gue nonton apa cewek-cewek Korea yang cakep-cakep, itu Nah. membuat gue ya udah gue bahagia aja gitu di saat itu juga. Lupa lah. Lupa, iya benar. Nggak mengurangi kesedihannya, cuman ya lupa lupa aja. sesaat. Lupa sesaat. Atau nggak kayak Kalau gua- ke rumah gue yuk Ya. main game atau Nongkrong, apa kayak. gitu. Kan kita bisa tahu kapasitas kita ketika kita disakitin kan. Iya. Nah, coba nih kita harus menyamakan, harus laras dulu nih Ya. definisi. Menurut lu toxic relationship itu apa? Menurut lu? Toxic relationship. Definisi luas banget sih. Kan menurut lu Bisa makanya. bisa juga toxic relationship itu ya hubungan yang bener-bener free sex. Ya nggak sih? Ya, itu termasuk. Itu termasuk toxic kan? Itu bisa. Free sex Bisa. toxic. Free sex tuh maksudnya gimana sih? Free sex ya seks bebas. Seks bebas tuh, seks bebas menurut lu gimana? Seks bebas sih ketika pacaran pasti orang di zaman sekarang banyakkan seks bebas dong. Hampir rata-rata. Ya, nanti itu aja gue Itu udah beda termasuk definisi. toxic. Itu termasuk toxic. Kalau gua free sex itu adalah ya lebih ke hook up sih. One night stand. Ah. Ya itu menurut gua free sex karena lu nggak kenal.
Kecuali misalkan lu udah kenal itu aja, menurut gua ya itu nggak free Oh, nggak termasuk free sex menurut lu? Menurut gua. Pacaran itu nggak termasuk free sex? enggak. Karena Terus kalau hamil di luar nikah nggak karena free sex tuh? ya itu kan kalau misalkan lu hook up tiba-tiba ada nih hamil gitu gimana? Enggak, gue bahasa lu pacaran hamil di luar nikah nggak termasuk free sex. Ya, nih apa hamil di luar nikah? Nggak, bukan, iya maksudnya hamilnya bukan karena free sex. Free sex dong, itu free sex. Kalau gue sih enggak, gue sih Berarti lo membenarkan berhubungan? nggak membenarkan. Nah sekarang gini, gue nggak membenarkan. Lu bisa menengahin nih. Menurut gue. Gue kurang setuju soalnya. Enggak sih, tapi menurut gue ya. Ini kita lagi bahas free sex kan, di ranah pacaran kan, bukan di ranah kayak FWB-an gitu kan. Karena gue sendiri nggak pernah one night stand, cuy, itu bahaya banget. Pacaran ya. Iya. Menurut gue, free sex itu ada ketika cowok sama cewek saling berhubungan dan mereka baru saling setuju. Iya. Menurut gue, itu kalau misalnya hamil di luar nikah emang bener karena free sex. Free sex. Tapi kalau misalkan hamil di luar nikah karena free sex dan misalnya cowoknya nggak tahu tanggung jawab, menurut gue itu termasuk toxic relationship. Udah jelas toxic sih. Tapi kalau misalnya saling berdua ini tanggung jawab masing-masing nih, kayak ya udah apa yang mereka lakuin mereka terima, menurut gue itu bukan toxic. Kalau menurut gue, Kalau gue karena iya tahu gue mau ini dulu, karena lu berbeda kan. Berbeda. Karena menurut gue tuh, karena kalau misalkan seks ya dalam artian berhubungan, kalau misalnya antara cewek sama cowok itu saling setuju, menurut gue nggak masalah. Iya sih, sebenarnya nggak masalah. Kan sama-sama seneng juga. Kecuali kalau misalnya ada paksaan. Iya. Kalau menurut gue walaupun pacaran, kalau ada paksaan masalah seks nih, itu termasuknya pemerkosaan. Cuma kan ketika termasuk toksik termasuk. Ketika lu berpacaran dan teman lu tahu kalau lu tuh berhubungan sama pacar lu tuh lu berhubungan intim. Mereka pasti rata-rata menganggap hubungannya udah toksik. Karena hubungan yang nggak toksik itu ya pacaran. Emang kayak gitu? Rata-rata kayak gitu loh pandangan orang. Emang iya? Iya dong. Rata-rata temen gue kalau ketika dia berdua nih udah berhubungan intim. Hubungan toksik, karena hubungan yang nggak toksik itu ya mereka yang enggak. Nah, itu kan balik lagi kalau misalkan temen lu, apakah temen lu berhubungan intim dengan pacarnya menjadi suatu hal yang berat apa enggak? Iya sih. Kalau ada ketika kalau misalnya, iya itu. Iya, itu balik lagi di situ. Kalau misalnya temen lu atau lu sendiri gitu, lu punya pacar, lu berhubungan seksual sama pacar lu menjadi itu hal sebagai privasi lu berdua. Menurut gue itu nggak jadi diskriminasi sama teman-teman lu gitu. Nggak masalah. Nggak masalah, kecuali kalau misalnya, gue nggak ngau gitu loh. Bangga dengan bangganya. Itu menurut gue bisa dibilang toksik karena lu membeberkan aib dari pacar lu sendiri. Iya sih, cuma kadang kan aib kebuka begitu aja. Kalau gue sih, kalau menurut gue kenapa gue free sex, gue kalau pacaran itu gue sebut sebagai free sex, kecuali ya misalkan entah si cowok entah si cewek ngemacahin untuk kayak gitu doang, kecuali kayak gitu, kecuali mengincar badannya ya, mengincar itu doang, bukan karena emang orangnya gitu. Itu free sex. Itu menurut gue free sex. Emang pacaran nggak ngincar kayak gitunya doang? Enggak lah, tapi ada lah sedikit. Ya kan bumbu. Sedikit. Bagi lu bumbu. Maksud gue ini jujur nih ya. Ini jujur ya. Maksud gue gini, ini ketika kalau lo di soalnya ini asik nih dibahas. Kalau lo di TikTok nih ya, misalkan bagaimana caranya misalkan mantannya diciptakan beauty begini-gini. Nah, kan maksudnya kalau gue ngelihat kayak lah lu orangnya gimana dulu gitu loh. Kayak misalkan bisa nggak gue seriusin kalau misalkan gue pacaran sama dia, gue yang ada gue malah diporotin ya. Gue juga ya gitu, paham kan maksud gue, tapi ini bukan duit, tapi ini ya hubungan doang. Ini kan itu simbiosis mutualisme sih. Iya. Kan menguntungkan aja. Seperti yang gue bilang tadi kan. Sabar dulu, kenapa gue bisa bilang? Kenapa gue bilangnya itu nggak free sex? Karena gue kan sering baca kayak udah dari dulu gitu ya, kayak apa kenakalan remaja, misalkan satu cewek digila berapa itu, itu free sex gitu. Tapi kalau udah pacaran terus dua-duanya menyetujui ya, dan lu itu aja nggak selingkuh, nggak ada cewek lain gitu, masalahnya menurut gue ya enggak. Karena gue pikir definisi free sex itu ya selama lu berhubungan seks di luar nikah ya itu masih free sex. Kalau itu gue lebih setuju ke Anda. Kalau misalnya itu soalnya persepsi masyarakat Indonesia cuy. Itu kalau misalnya persepsi dari nggak, lu ngomong deh ya gimana ya, ketika orang tua lu tahu, nggak usah hamil ya, ketika orang lu tahu ya emang nggak semua orang tua, ada orang tua yang bahkan ya udah pacaran di kamar aja. Oh iya, ada. Itu asik sih orang tua kayak gitu, cuman nggak ada. Cuman ada. Cuman jarang.
susah ditemuin. Susah ditemuin langka. Mungkin orang tua Indonesia cuma berpikiran luar negeri. Mungkin. Cuma kan kalau orang tua rata-rata ya, termasuk orang tua mungkin. Karena kita masih menunjuk tinggi ada. Ya memang stigma masih kayak gitu sih. Karena emang di Indonesia sendiri kalau bahas boomer ya nggak kita itu seks tabu banget. Sekarang gini aja, lu kalau misalnya nih orang tua ya, lu punya anak cowok atau cewek itu sama aja. Pacarnya datang ke rumah, pasti kan jadi jam pulang malam-malam takutnya. Iya. Ya kan, jadinya mungkin lebih bukan ketakutan dari orang tuanya, tapi lebih ketakutan kalau orang tuanya diomongin. Iya, kan omongan tetangga menyakitkan banget cuy. Iya. Kan lu dan nih, lu toxic relationship tuh gimana? Ya, kalau menurut gua toxic relationship itu lebih ke misalnya ya ngekam, itu toxic. posesif Gila-gilaan. habis itu apalagi ya selingkuh Itu udah toxic banget. Iya. terus Itu setuju. mungkin lebih ke hal-hal negatif yang di pacaran. Misalnya lu pacaran nih tapi lu nggak dapetin ya misalnya balik lagi ke seks itu ya nggak dapetin jatuhnya apa yang lu inginkan gitu karena dia itu terlalu alim atau apa segala macam. Iya. Dan dia keluar jalur untuk misalnya ya nyewa PSK Itu banyak. atau misalnya ya segala macam lah gitu. Tapi kondisi dia udah punya pacar. Kondisi dia punya Jangan pacar. karena dia nggak dapet dia ke yang lain. Ya. Toxic banget sih. Kalau menurut gua lebih ke situ sih. Kalau gua. Dan lu coba sebelum gua jawab gua tanya dulu. Lu setuju nggak kalau setiap hubungan atau lu punya hubungan tuh pasti toxic? Setuju. Oh, gua setuju. Gua setuju. Gua setuju. Setiap hubungannya tuh nggak ada. Maksudnya hubungan pribadi. Iya. Setuju gua toxic. Tapi- Gua mengakui. Bukan sih, lebih ke kan toxic itu kan artinya pacaran yang tidak sehat kan. Iya, tidak sehat. Nggak mungkin kita tuh sehat terus gitu. Iya. Pasti adalah toxic relationship yang kita tanpa sadari. Apalagi yang Reza bilang tadi posesif, menurut gue dari setiap hubungan tuh nggak mungkin nggak ada yang nggak posesif sama. Nah sekarang gini aja, sekali. yang gue bilang tadi misalnya kayak posesif ngekang segala macam itu kan balik lagi ke pribadian masing-masing. Iya. Kalau gua kan tipikalnya ya, kalau gua pacaran ya udah, lu mau sama siapa, gue bebasin, gue sama siapa gue bebasin, asal ya gue sama lu. Iya. Gitu. Masih sama lu. Gue masih sama lu. Karena mungkin kan menurut lu gitu. Iya. Mungkin kan bagi gua nggak mau nyebut ya, mungkin mantan lu posesif tuh menurut dia dengan gue posesif, oh ya gue tuh ikatan kita tuh ada karena posesif. Iya benar. Bisa juga kan? Juga, karena ya, cuman dari lu sendiri nggak terima. gue tuh pernah denger orang ngomong apa, gue baca artikel gitu ya. Semakin lu misalnya ya, lu takut nih sama pacar lu yang lu takut kehilangan banget. Iya. Gimana lu erat banget. Pokoknya setiap malam harus ketemu. Atau enggak abis ketemu teleponan lagi gitu loh. Iya. Misalnya. Ya itu katanya ya bakal jadi gampang bosen. Oh iya. Iya sih. Iya. Karena ya kita baru main nih misalnya. Habis ini kita teleponan lagi gitu di rumah. Oh iya. Jadi topik pembicaraan itu bakal habis. Emang awal-awal sih asik, Awal asik, seneng. Cuman ya bener lu bilang lama-lama bosen. lama-lama bosan. Karena manusia tuh pasti nggak munafik, pasti Nggak bosen. munafik. Karena di setiap hubungan tuh nggak mungkin nggak ada rasa Ya, bosan. lu setuju nggak kalau misalnya di hubungan pacaran itu pasti ada rasa bosan? Pasti. Nggak usah pacaran, apalagi lu bayangin kita ngomong pacaran gimana orang yang udah nikah. Ah iya. Yang udah berpuluh-puluh 30 tahun. Nah, tinggal gimana cara dari dua orang itu bosan itu gimana? Oke lah bosan, cuma jangan sampai memisahkan ya. Kalau pacaran ya udah putus, kalau udah nikah bosan cerai ya. Nah iya, itu kan yang jadi Tuh permasalahan. makanya nikah tuh Tuh, harus betul, ya toxic. Toxic. Kalau menurut gua tuh toxic relationship itu lebih apa ya? Toxic gua tuh lebih ke kekerasan sih. Aduh. Kekerasan main tangan. Sebenernya tadi gue pengen bilang Itu ngapain? Jangan sama cowok lain. Wah. walaupun itu cewek ya. Jangan sama cowok lain, cewek lain. Wah. Gitu. Kekerasan fisik. Gua tuh nomor 1 tuh fisik. Iya sih. Kekerasan fisik dan verbal dan non verbal. Kayak misalkan berantem dikit, lonte lu. Wah itu. Toxic banget sih. Itu gue Gua nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah juga sih. Alhamdulillah nggak pernah. Ngatain Terus misalkan cewek kayak lonte nggak pernah. wah anjing itu. bahkan menurut gua Kan lu pacar lu ngomong sendiri. Iya. kayak misalkan Jangan anjing pacar lu lu sendiri. brengsek lu kayak apa kayak kata-kata kasar tuh itu menurut gua toksik. Dan
kalau misalkan kayak posesif, nah sebenarnya kalau posesif tuh asal kan apa setiap orang kan beda-beda. Iya, Iya, gue bilang, ada posisinya beda-beda. kadang nih apa standar posesif orang tuh bisa berbeda-beda. Beda-beda. Misalnya menurut gue ya chattingan setiap hari itu posesif menurut gue. Tapi belum tentu menurut kalian itu hal biasa kan pasti. Iya. Ya kan jadi kan apa standar posesif orang Menurut itu gue setiap beda-beda. hari sih enggak, cuma kalau setiap waktu harus banget iya. Ya kan beda-beda. Beda-beda. Apa kita sudah bisa bedain mana posesif mana protektif gitu loh. Oh iya benar-benar. Karena kalau posesif kan kayak pokoknya unfollow semua cowok, unfollow semua cewek, kayak blok semuanya. Gue ada temen gue SMA kayak gitu tuh. Gua Itu protektif ya? Posesif Bukan dong. posesif ya? Lu nggak boleh berhubungan, lu boleh berhubungan lawan jenis cuma sama pacar lu doang. Ya kan ya lu mau gimana? Lu misalkan lu jadi presiden wakilnya cewek mau gimana? iya sih. Atau lu punya sekretaris gimana? Saya pernah mengalami itu. Gua pernah, cuma nggak sampai di titik itu. Kalau gua pernah di titik ini. Kan dia megang IG gua, mantan gua nih. Oke, gua nggak sampai di unfollow. Gua nge-like foto cewek teman gua juga, cuy, ceweknya, cuy. Emang mantan gue yang dulu tuh insecurean banget. Jadi ceweknya lebih cantik, gue nge-like doang. Dia ngechat gue, kamu ngapain nge-like foto dia? Kamu suka dia cantik? Sama brother. Sama. Nah itu menurut lu gimana, Mas? Teman terdekat tuh, teman terdekat kita itu pernah dicemburuin sama mantan gua. Banget. Gua Karena lu tau gak? Dia kan karena like. Kalau gua karena sering kerja kelompok di rumahnya gitu. kalau gua sih Ada kepentingan. menurut gua ya itu misalkan kalau cuma kayak cemburu doang sih menurut gua wajar, asal nggak kayak kamu nge-like dia gini udah nggak usah berhubungan lagi gitu, nggak boleh ngechat, nggak boleh nge-kontak gitu loh, itu barulah. Tapi kalau namanya juga orang cemburu kan ya gimana sih gitu, kayak ya pasti ada. Kita juga sebagai cowok kan kayak lu kan pasti lagi sering lihat nggak di TikTok atau yang cewek aku pergi ke sini ya cuma temen kok. Nah yang cowoknya kayak ya yang kayak gitu yang iya gua tahu, cuma kayak ini kan cuma like. Iya Kan nongol detail yang nggak usah foto cewek, iklan aja kadang gua like. Iya. Iyalah. Iklan kan di like aja lah gitu. Sekarang gini aja. Ini kita nggak bahas mantan yang satu doang ya, maksudnya iya, banyak. Cuma nggak cerita aja. Sedikit cerita aja gitu loh. Nggak menjelek-jelekan juga ya. Cuman dari pengalaman gue tuh sampai gimana, gue pernah suka sama artis Indonesia, disuruh unfollow. gue pernah. Lu pernah? Udah. Saking dia cantiknya kali ya. Nggak tahu. Saking gue tergila-gilanya karena kemanapun dia konser, kemanapun dia ada, gue sebisa mungkin gue datang. Oh. Dan itu Indonesia ya? Indonesia. Artis Korea pun gue sempat dilarang untuk nonton Korea lagi. Buset. Wow. Ya itu wow sih. Itu udah nyerang gimana? Itu kan udah kesenangan lu sendiri Itu gitu. sampai di mana gue setiap ketemu dia tuh pasti gue hapusin kayak history YouTube. Walaupun ya dong. history YouTube nonton Korea. Iya. Kalau dia tahu lu nonton YouTube Korea tuh dia marah. Terus misalnya gue Itu gokil sih cuy. Serius. Gue tuh dulu tuh kan, makanya gue sekarang baru follow-followin artis Korea yang gue suka Ya. lagi karena gue sempet kan ya pasti. Nah ini yang gue nggak mau dari pacaran lagi nanti ya, untuk megang IG satu sama lain gue nggak mau. Udah IG masing-masing aja. Gue sih tetap mau. Kalau gue nggak mau ya. Karena kalau gue itu asal lu nggak macem-macem megang doang, lu nggak maksudnya nggak ini loh, nggak apa kayak misalkan ada siapa nge-DM pasangannya yang bales, kalau Dia gua baca gitu. itu kalau sekedar masih baca mah Nggak apa-apa lah nggak ya. apa-apa lah, maksudnya ngomong aku mau baca ini Kan masih ya bisa udah. lu yang bales juga iya, kan? iya masih bisa lu yang Nah, bales. kalau dia yang bales. Tapi kalau dia yang bales ya itu ya kan karena kalau gue maksud tuker-tukeran IG itu sebenarnya cuma ya bagian dari protektif sih kalau gue Iya. itu ya lu kalau nggak ada apa-apa ya seharusnya lu nggak ada yang harus lu tutup-tutupi. Ya itu misalkan karena gue semenjak pacaran gitu semenjak ditinggalin itu ya gue gue udah nggak percaya namanya privacy.
Gue nggak percaya tuh. Ya beda-beda lah. Lu bayangin aja nih, apa kamu malah kayak gini, emang aku lagi selingkuh sama dia? Kan pas gue ditinggal dijadiin sama dia, selingkuh. Gue mau percaya apa soal privacy gitu loh. Kalau menurut gue privacy, misalkan kan itu apa? Kamu tahu nggak sih itu nih privacy, nih jangan jadi toksik, bobo ke toksik gitu ya. Wah, kalau gue dapat kayak gitu aja gue nggak mau gitu. Karena gue karena menurut gue privacy ketika lu misalkan lu punya salah di masa lalu, lu punya pernah berbuat apa, pernah misalkan apa sih, lu pernah selingkuh atau apa segala macem, tapi lu mau berubah, ya itu menurut gue nggak apa-apa. Tapi kan yang sekarang terjadi ya sekarang gitu loh. Nah, ya misalkan privacy apalagi gitu, misalkan jangan sama temen gak boleh tahu punya siapa ya. Kalau nggak ada apa-apa ya kenapa lu harus takut gitu. Iya loh. sih. Ya namanya juga berarti lo berdasarkan pengalaman lah ya. Kalau gue berdasarkan pengalaman dulu kan gue kayak privacy gue sekarang karena gue lebih baik gini loh. Gue salah, gue kata ngebahas, ya udah lu mau hakimin gue deh gitu. Lu salah-salahin gue, namanya orang punya salah, ya udah. Nggak bisa ngelak. Ya gue minta maaf gitu loh. Ya sebisa mungkin gue nggak melakukan kesalahan yang sama gitu. Emang kalau lo nggak mau ya? Tapi kalau ceweknya misalnya kan lo nggak mau nih Za, misalnya ceweknya maksa gimana? Lo bakal ngasih statement apa ke dia? Untuk yang baru apa yang pengalaman gue nih? Baru dong. Oh, misalnya, kalau misalnya kita nggak tahu cewek kayak gimana yang bakal kita dapat. Misalnya gue dapet pasangan baru dan dia minta IG gue. Apa yang bakal lu omongin? Gue pasti sebisa mungkin gue jelasin buat apa. Misalnya dia punya argumen kuat, misalnya kalau cuma argumen kayak iya emang kenapa sih gini-gini terus ngambek, ya udah gue tinggalin. Gitu loh. Tapi kalau argumen dia berdasarkan pengalaman dia, gue baru pengen ngomong itu tuh. Ya. Dulu banyak counternya gitu. Dulu misalnya, terus misalkan dia menjelaskan kalau misalkan dia megang dia nggak bakal begini, nggak bakal begitu. Oh iya, itu kalau misalnya reasonnya kuat ya, ya udah. Atau ya reasonnya kayak aku dulu soalnya pernah diselingkuhin karena nggak tukeran IG gitu tanpa pengetahuan. Nah, kalau itu bisa diterima aja. Itu bisa gue terima, tapi kita harus ada perjanjian. Ketika udah saling memegang. Enggak, bukan. Gue juga kalau misalnya gue nggak megang IG juga gue nggak masalah. Iya. Gitu. Kalau misalnya dia emang butuh banget megang IG gue ya, asal kita perjanjian. Kalau emang misalnya gue di DM cewek, gue DM sama cewek teman gue nih, gitu. Ya lu jangan cemburu gitu. Terus atau enggak kalau misalnya gue suka apa segala macam jangan cemburu gitu ya. Karena kondisinya lah ya. Kecuali ya kalau misalnya gue diem sama temen cewek gue yang notabene udah menjurus, itu baru lo boleh komen. Ya. Tapi kalau hanya komen tidak ngebalesin. Iya. Orang itu nggak boleh. Karena itu. menurut gue itu akun gue. Iya. Bukan akun dia. Iya. Gitu. Nah, gue gitu kayak. Kayak misalnya kamu kok misalnya gini-gini sih DM sama ini, itu boleh. Iya. Tapi kalau sampai negur itu udah strike menurut gue. Ya udah. Gitu. Kita udah di luar perjanjian segala macem. Itu cuma alibi doang berarti katanya. Iya. Kalau gue gitu. Kalau gue fleksibel sih, karena gue punya pengalaman kayak dulu gue untuk orang IG nih, dia selalu megang IG gue, ya yang gue cerita itu masih orang yang sama, sampai dia tahu gue nge-like foto cewek dan dia marah, dan gue tuh nggak megang IG dia karena kenapa? Gue sebegitu percaya sama dia, karena gue tahu ya dia cuma sama gue percaya banget, gue tuh nggak megang IG dia tuh nggak login di HP gue selama hampir setahun lebih. Ada momen ketika, dan ini momen bikin gue putus ya. Oh iya. Ketika gue sekali buka IG dia, set deh mana 4 cowok, 3 cowok disayang-sayangan. Wow. Shock gue. Wow. Gue sebegitu percayanya. Wow. Lu bayangin tuh gue nggak buka setahun, itu yang bikin gue putus ya. Lu bukanya di HP dia atau lu? HP gue, jadi gue tuh kayak ada momen buka gue nggak pernah buka nih saking percayanya. Gue buka, gue shock. Dari mana sama cowok banyak banget. Dia memanfaatkan keadaan. Mungkin awalnya emang enggak Za. Cuman di hari atau di bulan emang itu dari mana baru. Emang posisi itu gue baru lulus sekolah, dia maba, mungkin kenal sama senior. Dan sayangannya tuh nggak sama 1 orang, 2 orang cuy. Gue telepon dengan reason yang mudah-mudahan orangnya nggak nonton lah, bodo amat. Gue udah agak kesel nih serius, sorry ya. Masalah. Apa namanya? Pokoknya dengan alasan dia ya. Akhirnya gue kayak, ya udah terus kamu mau gimana? Ya udah. Lah, mau gimana? Iya, ya udah kata dia.
akhirnya gimana tuh? Akhirnya gue yang mutusin, ya udahlah kata gue putus aja. Ternyata lu di belakang gue selama ini gue percaya begini gitu. Makanya gue sekarang fleksibel aja lah. Kalau emang diminta IG ya gue kasih, misalnya dia nggak minta atau dianya butuh privacy ya udahlah. Kita kasih. Masalahnya gue nih ketika udah berhubungan sama lu, ya gue naruh kepercayaan yang besar sampai gue di pengalaman gue lama gue nggak ngebuka setahun. Tapi ketika nggak buka gue shock cu, 3 orang sayang-sayangan. Tapi FYI ya, gue juga sama kayak lo, gue juga paling malas buka punya IG orang lain di HP gue. Iya. Karena menurut gue itu privasinya dia. Ya bagi gue awalnya gue berpikir gitu, ya udah privasi dia gitu. Tapi privasi gue diganggu. Tapi ya, karena gue nggak menjaga dia, sampai di satu saat dia sendiri yang masukin IG di HP gue. Katanya, kenapa IG aku nggak ada di HP kamu sih? Akhirnya gue keluarin lagi. Karena menurut gue kayak, ya gue ngapain ngeliat gitu. Iya, buat apa? Kalau emang lu ada sesuatu di belakang, itu urusan lu. Kalau ketahuan sama gue, kita selesai. Sesimpel itu kalau gue. Toh itu nggak ngaruh kok mau lu ngasih IG apa enggak. Kalaupun emang pada akhirnya lu berhubungan harus saling ngasih IG. Kalau emang udah ada niat selingkuh, bisa bikin IG kedua. Misalnya second IG, ada loh orang pacaran second IG saling tukeran. Bisa bikin IG ketiga, nggak ngaruh kalau emang udah niat selingkuh. Iya, nggak ngaruh. Orang kalau udah dirantai dimanapun itu bisa lepas gitu aja kalau emang dia pengen lepas. Tapi kalau dia nggak dirantai gitu, tapi dia nggak kemana-mana, ya di situ aja. Kalau gua itu kan lu ya kayak tadi ya permasalahan apa segala. Kalau orang mau dirantai sekencang apa, kalau dia mau itu ya itu. Nah kalau gua, nah ini nih ya ini sih gua berharap aja gua misalnya atau pasangan yang sebenarnya mungkin mirip sama gua. Kalau gua orangnya ya rules oriented. Jadi rules oriented, orientasi gua pada itu, pada apa? Peraturan. Jadi gua kasih peraturan ke dia nih. Gue kan banyak nih kalau di TikTok ya kayak cowok tuh cuma mau diatur doang tapi cuma mau ngatur doang tapi nggak mau diatur. Nah kalau gue ngasih peraturan, terus misalkan ada yang nggak setuju ya udah omongin gimana jalan tengahnya. Tapi gue semisal gue dikasih peraturan ya udah gitu, atau gue ngasih peraturan gitu loh. Asal menurut gue kalau misalnya gue nggak setuju ya gue itulah. Ini yang dibahas diomongin dulu aja. Diomongin nih gimana nih? Supaya saling setuju gimana nih? Iya. Daripada setuju cuma nggak setuju akhirnya begitu juga. Walaupun udah dibikin peraturan pun nggak menutup kemungkinan gue melakukan kesalahan atau apa gue ngelanggar. Tapi kan ya gimana ya? Peraturan dibuat. Gue sebenarnya paling nggak setuju ya kalau ada orang bilang rules are made for untuk di broken gitu, untuk dirusak gitu. Ternyata dibuat untuk dirusak karena ya lu ngerusak itu wajar, cuma bukannya berarti lu dibikin lu untuk ngerusak gitu. Mending nggak usah dibikin gitu. Sekalian. Dan semisal ya salah ya lu sidang gitu, sidang aja salah. Maksudnya kamu udah begini gitu ya. Iya aku salah ya, gimana sih ya berantem begitu loh, itu ya bumbu itulah hubungan nggak masalah sih menurut gua. Dan gua salah satu jenis orang yang kalau gue salah gimana pun gue nggak bakal ngelak cok. Iya. Ya pasti gue nggak mengakui. Ya udah salah, lu mau ngata-ngatain gue, caci maki depan muka gue nggak apa-apa. Iya. Sayangnya gue ternyata cewek yang gue temuin ketika dia salah ngelaknya banget cuy. Iya. Sini nikung kerosi. Iya. Toxic relationship itu ketika dia salah ngelakuin kesalahan nih, dia balik mana? Gue bilang gue udah nggak bahas cowok ini, gue ngomong cewek doang. Nggak tahu karena gue cowok, kita rata-rata begitu. Ini kan tadi yang kita omongin kan sepengalaman kita. Iya. Jadi kita langsung nyebut cewek aja. Bukan kita lebih ke toxic relationship itu dari cewek ya, enggak. Maksudnya pengalaman cowok kita juga ya, seperti tadi Roman bilang kan, kayak main tangan itu hal paling gue benci. Itu gue paling itu dari toxic sih. Kalau misalnya gue lihat depan mata gue ada pasangannya ribut, ya gue diemin. Tapi kalau misalnya main tangan, udah fisik pisah lah. Pasti gue ikutan gitu. Gue ikut campur. Karena itu bukan masuk ke privasinya dia lagi gitu. Pertama dia udah berantem di depan umum. Depan umum, cuk, itu udah salah banget. Itu bukan privasi, jadi kan bukan privasi lagi jatuhnya. Terus dia main tangan, jatuhnya kekerasan. Ya, gue pasti udah harus ikut campur. Gue harus ikut campur. Kalau gue. Nah, kan kita juga toksik, pasangan kita juga toksik, dan menurut gua toksik relationship tuh menurut gua maksudnya kalau lu terjadi terus-terusan ya nggak wajar, tapi kalau sesekali menurut gua wajar. Dan kapasitasnya juga berbeda-beda setiap orang. Ya, kapasitas juga berbeda-beda. Nah, dengan berdasarkan pengalaman lu gitu ya, udah mengalami nih gitu ya, ada nggak sih lu nanti untuk harapan lu atau yang memang mau lu lakuin ke depannya
karena berdasarkan pengalaman lu itu ada nggak? Pengalaman untuk pacaran ke depannya? Ini kan lu salah nih. Lu ada nggak kayak entahkah lu mau preventif gitu loh supaya nggak terjadi lagi atau gimana gitu loh? Kalau gue mungkin lebih ke ini aja sih, lebih nyari pasangan yang satu frekuensi sama gue. Ya masih bisa mungkin sih kayak gitu. Misalnya kayak gue tuh benar-benar menjaga kebebasan dalam hubungan. Kalau gue, lu punya privasi, oke, gue hargai. Gue punya privasi, lu hargai juga. Harus. Kalau emang lu mau jalan segala macam gak masalah gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kalau misalnya bertemu dengan yang nggak satu frekuensi. Iya sih. Ya sampai apa seperti yang tadi Sinanda bilang kan, kalau misalnya ada cewek yang kalau ketemu cewek minta IG-nya segala macam ya kan tergantung reasonnya apa. Iya. Kita tuh sebebas mungkin, tapi kita juga punya apa ya namanya ya, kadarnya gitu loh. Udah punya kapasitasnya. Tahu kapasitasnya. Tahu kapasitasnya gitu. Kalau emang kita bebas banget, terus pasangan kita nggak terlalu bebas, kita hargain, mereka hargain. Iya. Kalau gue lebih harapannya ke ya itu, punya pasangan yang satu frekuensi, saling membebaskan satu sama lain. Kalau gue itu. Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya nggak kayak gitu. Karena pengalaman sebelumnya gue merasa nggak bebas, dan gue itu jadi lebih ke apa ya? Ya itu yang tadi gue bilang, bosan jatuhnya. Tapi gue putus bukan karena bosan. Iya bang, bosan. Kalau gue, tapi beberapa kali bosan karena terlalu dipegang. Iya. Kalau lu gimana? Kalau gue sih berharap punya pasangan yang gimana ya? Sebenarnya tuh kunci hubungan tuh ya harus saling percaya kan. Iya. Intinya sih saling percayanya aja. Ketika gue udah ngasih kepercayaan ke lu, ya artinya lu juga harus percaya sama gue nggak sih? Kan gue udah percaya juga sama lu. Iya. Nggak mungkin gue ngasih kepercayaan kalau guanya pengen selingkuh gitu loh. Iya. Mungkin kayak gitu. Kan sekalinya lu pengen sekalinya lu berhasil selingkuh, Iya. pasti lu bakal selingkuh lagi. Iya. Kalau menurut gue ya, karena itu jatuhnya bakal jadi habit. Habit kalau lu selingkuh itu. Kalau menurut gue. Nah itu kan yang diperbaikin tadi, nanti kalau punya pasangan baru ya ketika gue udah ngasih percaya, lo harus percaya juga sama gue. Ketika lo minta IG dengan reason yang jelas, gue kasih. Ya, bener-bener. Lo juga harus ngasih ke gue gitu loh. Berarti kan lu lebih memperbaiki saling kepercayaan aja. Saling kepercayaan, dan ketika gue salah, gue ngaku salah. Ketika lo salah, harus ngaku salah juga dong. Ya soalnya ada kasus loh, kalau lu misalnya lu nggak selingkuh nih orangnya, lu baik aja, nggak toksik segala macam, nggak mau selingkuh segala macam, Lurus aja gitu lurus ya. aja. Tapi ketika lu dituduh selingkuh terus, pasti tuh akan selingkuh. Pasti akan sedih. Pasti yang awal itu gue nggak rasa sedih cuy. Bener kan? Maksudnya emang sih gue konteks selingkuh gue tuh nggak pernah yang sampai jalan, cuma Iya. sekedar chatan. Kayak dikira chatan, padahal kagak. Ujung-ujungnya gue chat dia. Ya kan? Yang ngerasa disalahin, ujung-ujungnya gue melakukan kesalahan itu. Ketakutan yang kalian Buat ke kita Membuat kita melakukan itu. benar. Begitupun juga sebaliknya, Sebaliknya. kayak cewek ke cowok atau cowok ke cewek, jadi sama aja. Sama aja, nggak memandang gender ya. Kalau lu gimana, Man? Kalau gua ada mungkin sih kalau secara nggak sadar sih banyak ya, cuma gua terpusat cuma dua, yaitu tadi satu privacy, sama kedua itu trust. Cuma trust gua agak beda sama lu, kepercayaan ya. Gua privacy ketika gua baru nih di hubungan gitu ya, mungkin nggak hari-hari juga gitu ya, tapi mungkin jalan seminggu 2 minggu gitu ya, gua akan nanya privacy gua apa. Satu, dia akan ngebeberin privacy dia apa. Kalau dia nanya balik ke gua, jujur gua bakal jawab gua nggak tahu, karena selama ini gua nggak tahu privacy gua. Gua nggak tahu, Bingung juga ya. bingung. Gua juga. ke temen juga mungkin kalau gua rahasia ada, tapi kalau misalkan mungkin rahasia tuh kayak keburukan lu, Iya. kayak kesalahan lu gitu kan. Kalau misalkan privacy pendam gitu ya, privacy gua bingung privacy gua apa gitu. Definisi privacy yang sebenarnya tuh apa gitu. Iya, kayak lu megang IG gua, ya udah. Lu mau kayak misalkan tidur terus teleponan nyala, ya udah. Ya gua kan bingung privacy gua apa. Iya sih. Gitu loh. Itu kalau Jadi gua mungkin ada, cuma gua nggak nyadar. Jadi hampir nggak ada privacy sih kalau gua. Ya Roman kayak lebih ke terbuka aja. Iya, gitu. terbuka aja. Kalau nggak ada apa-apa, ngapain lu harus takut gitu loh. Sebenarnya beda ya antara bebas sama terbuka. Iya. Bebas. Makanya bisa dinilai lah dari pendapat gua, Nanda sama Roman, perbedaan dari bebas sama terbuka itu kayak Terbuka aja. gimana.
terus trust gitu ya. Gue udah paling nggak percaya, gini ya. Percaya cuma maksudnya harus dibuktikan. Kita kan menjalin sebuah hubungan kan harus dari dasar kepercayaan. Kalau kamu aja nggak percaya gimana kita bisa jalan? Itu menurut gua itu udah bullshit. Menurut gua itu udah bullshit banget karena kan ya pengalaman gua. Yeah. Jadi gua percaya sama lu, tapi ketika gua nanya gitu ya lu jangan ngelak gitu. Misalkan gini deh, contohnya misalkan kamu semalam jalan sama siapa? Kalau misalkan emang kenapa? Wah itu gue udah mulai curiga tuh. Emang kenapa? Iya nanya doang. Sesat emang lu bertanya sesat jalan. Kan gitu. Pacar lu. Iya gue nanya gitu. Oh sama ini ngapain aja? Begini. Oh ya udah. Tapi ketika lu agak mau kabur gitu ya, gue udah menuju. Sorry gue nggak bisa percaya. Udah kalimatnya mengelak man ya. Iya karena kalau ini misalkan ini kepercayaan nih, gue tanya nih, gue percaya sama lu nih, terus gue tanya gue tanya nih, terus misalkan dia malah ngelantur gitu, gue malah jadi nggak percaya. Udah membelok ya. Iya, gue malah nggak percaya gitu. Dan alasan lu menurut gue harus logis juga gitu loh, karena gue sekarang pokoknya gue tanya itu siapa, temen, misalkan gue ada bukan temen ya udah nggak percaya gitu, gue udah nggak bisa percaya begitu aja, harus ada bukti. Itu sih kalau gue. Itu siapa, temen? Kan kita juga berawal dari temen. Iya. Itu kata-kata Kata-kata yang waduh, iya juga ya. Iya juga sih. Temen berawal dari temen. Temen tuh nggak ada. Lah itu juga dia memulai dengan yang baru kan awalnya teman. Sama kita juga awalnya teman. Iya. Orang tua kita juga tadinya teman. Iya. Jadi orang kakek kita juga awalnya dulu teman. Kurang percaya tuh kalau ada kata-kata temen. Adam dan Hawa kan dibikin biar ada temennya, biar nggak setia. Bukan Adam sama Ino. Iya, bukan. Tapi mungkin konteksnya ini nggak sih man, lebih ke temen yang mungkin atau lu nggak tahu kalau cowok itu ternyata udah temenan sama cewek lu. Kalau mungkin lu udah tahu ketika lu sebelum pacaran lu udah tahu oh ini dia. Nah, kan dari awal kan dibilang harus terbuka. Lu privacy lu apa? Misalnya gue punya sahabat cowok. Pasti lu harus cerita. Dan gua nggak peduli lu temenan sama siapa berapa lama, karena yang menjalani hubungan kita dan ini terjadi sekarang bukan masa lalu. Iya sih. Nah, itu. Karena gua bodo amat. Itu kan sahabat aku dari TK. Terus kenapa? Gitu loh. Kasih aja video TikTok yang sahabat nembak sahabatnya sendiri. Ya so what kalau itu sahabat lu gitu loh. Asal tidak berlebihan dengan porsi gua dan lu tahu dia, ya itu menurut gua fine aja. Karena kalau sahabatan cewek sama cowok nggak mungkin ngomong sayang kecuali cowoknya. Iya. Ini mah bener aja. Iya. Ya, gue juga punya sahabat cewek dari dulu. Nggak mungkin gue ngomong sayang ke mereka. Kapan jadi jalan sayang? Nggak mungkin lah. Ya. Kalau nggak begini juga kan? Nggak tahu sih. Ya nggak ada. Enggak lah. Rasanya cowok banget lihat itu. Nggak ada. Anjir. Gila berat banget aja kita bahas seru juga ya. Kalau misalnya kita bahas relationship. Mungkin ada pembahasan relationship yang kita bakal bahas nanti kan. Kalau ada lagi. Relationship tuh bercabang. Ya. Luas. Karena kita nongkrong udah mulai pagi ini kan udah mulai ngantuk juga ya dari jam 7. Mungkin kita bakal nongkrong lagi dengan pembahasan juga tentang relationship juga kan. Masih menyangkut-nyangkut dikit lah. Karena besok kan besok kita lagi. Besok gua juga jalan soalnya pergi gua sama keluarga gua. Oke deh, kita sampai di sini aja. Lu di sini dulu apa gua cabut duluan? Apa bareng? Cabut aja ya. Itu deh, ngantuk ya. Ya udah gua beberes deh kalau pada cabut. Cabut deh. Lu enggak apa-apa nih ditinggal. Santai aja. Santai aja. Hati-hati ya. Yuk. Ya,